Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menunaikan salat subuh secara berjamaah. Karena banyak saudara-saudara kita yang tidak diberi kesempatan pada hari ini untuk menunaikan sholat subuh berjamaah. Padahal sholat subuh berjamaah disaksikan malah malaikat. Saya juga baru ketemu, alhamdulillah, masjid di kampung ini agak banyak yang sholat subuhnya, alhamdulillah. Berkah kampung ini alhamdulillah berkah ya. Jadi alhamdulillah berkah. Biasanya kalau di daerah-daerah yang saya kunjungin itu 7 orang itu udah banyak, 7 orang udah banyak. Maka tanda keberkahannya satu kampung itu apabila sholat subuhnya seperti sholat Jumat. Ya, mudah-mudahan nanti kita pergi terus ya. Kita ajak saudara-saudara kita ya untuk menunaikan sholat subuh berjamaah. Kemudian dilanjutkan dengan mentadaburi ayat-ayatnya dan mengkaji hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang hanya kepadanya lah kita berharap ridhonya agar kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ahlul Quran dan ahlul Jannah. Kita berharap kepada Allah keluarga kita jadi ahlul Quran dan ahlul Jannah. Bagaimana caranya untuk menjadi ahlul Quran? Setiap pagi tadabbur Al-Quran, minimal 1 ayat, dan one day one ayat, one day one hadis, itu minimal. Jadi dibuka hidup kita, kalau mau berkah hidupnya di pagi hari setelah sholat subuh kita mengkaji minimal 1 ayat. Ustadznya kalau 5 gantian setiap hari. Hari Ahad Ustadz pulang, hari Senin Ustadz pulang, hari Selasa Ustadz pulang. Sehingga keberkahan hidup itu yang dicari, keberkahan. Karena ketika saya mengunjungi di Buraidah, tempat lahirnya imam-imam Masjidil Haram, itu tempat lahirnya terkenal. Di sana sholat subuhnya itu seperti sholat Jumat, dan tidak ada satu anak muda pun yang tidak pegang Quran setiap pagi. Tidak ada satu pun yang saya lihat selama 3 hari saya di sana. Musim dingin pada waktu itu, salju turun. Itu tempat lahir imam. Maka diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad bin Abdullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir kiamat kelak. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dari bapak-bapak, saya lihat dari kanan dan ke kiri cuma saya doang yang bawa Quran ini dari rumahnya. Berarti bapak-bapak ini sudah hafal betul tentang Al-Quran. Jadi saya ngeri-ngeri sedap juga ini ngajarinnya, ya kan. Saya nggak bisa ngajarin kalau udah bapak-bapak sudah ahlul Quran, itu berat juga gitu ya. Sudah masuk. Jadi diusahakan setiap pagi pegang Quran, pegang hadis Nabi. Kalau bisa ke masjid itu bawa Quran. Orang-orang Nasrani itu kalau hari Ahad ke gereja itu kira-kira bawa apa nih? Bawa kitab sucinya, betul nggak? Bawa kitab sucinya. Kita itu bawa Al-Quran kayaknya malu. Waduh. Padahal tidak ada yang menolong kita nanti di akhirat kelak. Tidak ada kecuali Al-Quran. Sebelum kita lanjutkan kajian, perkenalan dulu kali ya. Sudah banyak yang kenal saya? Belum? Nama saya itu Hamdan. Sudah ringan-ringan saja. Makanya di paspornya harus ditambahin nama tambahannya.
supaya bisa terbang. Sebab kalau namanya satu kata dia nggak bisa terbang, namanya Hamdan. Ya. Lahir saya dari Rangkas Bitung, ya, 56 tahun yang lalu. Istri saya 1, anak saya 7, cucu saya 3. Sudah itu cukup ya perkenalannya ya. Kalau pendidikan sama lah sama orang lah, SD, SMP, SMA, pesantren gitu ya, sama. Universitas sama, pendidikan sama. Dan bahwa pada hari ini DKM-nya meminta kepada saya untuk menyampaikan merajut apa dalam rangka HUT Republik Indonesia. Kajiannya judulnya apa Pak Ustaz? Merajut ukhuwah anak bangsa. Yang pertama saya memberikan aplaus kepada DKM. Terima kasih saya bisa menyampaikan hari ini tentang merajut kebangsaan. Kita mulai saja sambil menunggu nggak apa-apa. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk merajut kita mulai. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat 49, surat Al-Hujurat. Surat 49 surat Al-Hujurat bukan? Betul ya? Surat 49 surat Al-Hujurat. Surat ke-50-nya surat apa? Jangan bilang nggak tahu dong Pak. Kalau tahu bilang nggak tahu. Tahu. Semua ini rata-rata nggak pegang Quran, jadinya sudah hafal betul judul surat ya kan? Surat yang ke-50 tahu ya? Hah? Tuh Pak Ustadz tahu tuh, surat Qaf. Kalau surat Shad, ada surat Shad nggak di dalam Al-Quran? Ada. Surat keberapa? Hah? Ada tuh yang jawab tadi dulu. Kita ini mau selamat nggak sih di akhirat kelak ini? Al-Quran yang ini. Bagaimana bapak-bapak bisa bersaudara nantinya? Nanti saya sampaikan. Ini nantinya bersaudara lebih daripada saudara nasab. Bahwa Rasulullah SAW menyatukan kaum Muhajirin dan Ansar. Kita ini kan ada yang dari Jawa, ada yang dari Medan, ada yang dari Sumatera, betul, ada yang dari Kalimantan, betul nggak? Bisa bersaudara nggak? Bisa. Satu caranya, pegang sama-sama Quran, jalankan sama-sama Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Jadi orang-orang yang beriman bersaudara, hanya saudaranya dia tidak dapat waris. Allah tegaskan di ayat ini bagaimana caranya kita bersaudara. Disebutkan innamal mu'minuna ikhwatu, bukan innamal muslimun, bukan innamal muslimun, tapi disebutkan innamal mu'minun. Berarti kalau ada orang mukmin pasti dia bersaudara, sekalipun dia suku dan bangsanya berbeda. Bersaudara, saudaranya nggak kira-kira. Tanda-tanda orang mukmin itu siapa? Kan ada di surat Al-Anfal itu ya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Gitu kan? Ayatnya gitu kan? Betul kan? Kan saya salah enggak diperbaiki ya? Kalau salah diperbaiki. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Surat ke-8 surat Al-Anfal ayat kedua. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu apabila disebut nama Allah dia bergetar hatinya. Jadi kalau mau bersaudara, bapak itu gampang. Sebelum disebut nama Allah, kan kalau adzan itu disebut nama Allah kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu getar dia. Itu tanda orang mukmin. Kalau dia belum getar, itu masih jadi orang Islam dia. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana.
Kalau dibacakan ayat-ayatnya, tambah dia beriman, tambah iman. Mas, ini kalau sholat ayatnya kayak begini, ini zakat aturannya kayak begini, ini infak aturannya kayak begini, ini sedekah aturannya kayak begini, ini wakaf aturannya kayak begini. Kalau semua ikut aturan Allah dan Rasulnya, dipastikan dia bersaudara dari dunia sampai akhirat. Ini enggak, sama tetangganya saja dia kiri dan kanan, kiri dan kanan. Itu ada yang enggak ngomong nih, ada yang enggak ngomong. Saya ini tetangganya kiri dan kanan, itu kafir ya, tetangganya kafir, tetangganya kafir. Jadi supaya bersaudara bagaimana caranya? Berikan hadiah kepada saudara kita. Nanti saudara kita akan memberikan hadiah. Itu yang dibilang orang mukmin. Maka dia bersaudara. Jadi dirajut. Kalau merajut itu memang sulit, berat. Kenapa? Kalau tukang jahit, motong itu mudah. Yang sulit apa? Ngejahitnya. Motong pola itu gampang. Tapi untuk membentuk jadi baju itu dia harus dijahit. Jarum itu kira-kira rasanya gimana? Sakit itu. Kita disuntik meningitis atau suntik vaksin ya, itu ngeri-ngeri juga. Itulah jalur. Jadi kalau kita mau bersaudara, kenapa disebut ikhwan? Ikhwatu la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman seseorang. Rasulullah dalam sabdanya, tidaklah beriman seseorang hatta yuhibbu li akhihi, sampai dia mencintai saudaranya. Di surat Al-Imran disebutkan juga lan tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun. Tidaklah kamu mendapatkan kebajikan sampai kamu memberikan kepada saudaramu sesuatu yang terbaik. Ini nasinya yang sisa-sisa aja sih ya. Gitu. Jadi mau bersaudara ini bisa saudara semua, bahkan bisa umroh bersama, haji bersama. Lanjutan ayatnya, fa aslihu baina akhwaikum. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudara. Kalau ada yang berselisih, jangan dikompori. Memang tuh si bulan itu, memang mengerikan. Jangan. Setiap orang punya kesalahan, maka perbaikilah. Dan takutlah terhadap Allah. Wattaqullaha la'allakum turhamun, supaya kamu mendapatkan rahmat. Wa adkhilna jannati birahmati. Allah akan masukkan kita ke dalam surga dengan apa? Dengan rahmat. Enggak ada orang masuk surga, enggak ada. Tapi yang ada dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ada 4 nanti kita kajian. Ta'aruf, kemudian habis perkenalan biasanya apa? Kalau kan kita dulu kalau sama istri juga perkenalan dulu, ta'aruf, mengenal. Oh ini suku bangsanya ini, adat istiadatnya ini, kita harus kenal, betul nggak? Jadi kalau ada teman kita, saudara kita, sesama muslim dari Sumatera Utara, ngomongnya keras, bukan marah, dia ngomongnya keras, maka kita harus tahu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Surat Al-Hujurat ya, ayat 13. Ya ayuhan nas, maka disebut dimulai ayat ini dengan ya ayuhan nas. Wahai manusia, kita ini manusia. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Dari seorang laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum, saya nggak sebutkan perkata ya. Umpamanya ja'alna dijelaskan oh begini, khalaqna begini. Kan ada artinya ja'alna. Coba Ustaz duduknya di depan nih supaya nanti kalau saya Ustaznya siapa sih? Coba Ustaz depan. Ada Ustaz, pasti ada Ustaz di sini, pasti tuh. Nggak mungkin nggak ada. Coba duduknya di sini supaya nanti saya menerangkan nahwu sorofnya jelas ya. Ini mau dijelaskan kan tentang nahwu sorofnya biar jelas betul tafsirnya, supaya menjalankan Al-Qur'annya pas, nggak salah. Apa itu khalaqna, apa itu ja'al.
wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Kalau orang Solo ngomongnya lemah lembut, jangan dibentak-bentak. Kalau orang apalagi Makassar itu agak keras. Kita harus paham. Kitanya harus paham. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Kita akan bertemu di masjid ini bersaudara hebat betul. Nanti bersaudara. Kalau setiap pagi ngaji pasti lebih daripada saudara nasab. Pasti itu ketetapan Allah dan Al-Qur'an yang menyatakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi kita mengenal dari suku-suku bangsa. Kita kalau haji dan umroh dipegang kepalanya sama orang sana, jangan marah. Adat istiadatnya memang dia senang megang kepala. Siapa yang berani megang kepala imam masjid? Siapa yang berani? Kalau di sini nggak ada yang berani megang kepala imam, itu nggak ada yang berani. Betul nggak? Jadi kita harus kenal istiadat saudara-saudara kita, ya. Supaya apa? Supaya saling mengenal. Kita juga dulu sama istri kita begitu, kan kenalan dulu, ta'aruf dulu, nggak langsung dia melamar, betul nggak? Nggak langsung dilamar, kenal dulu dari wajahnya, dari perilakunya. Kalau kita nggak kenal sesama kita, wah, jadi dimulai dengan mengenal. Apalagi DKI punya database jamaah, ya. Nanti kalau yang sakit apa itu dikunjungi. Jangan kira-kira nih kalau ada yang sakit satu orang yang kunjungin satu masjid ini, itu besoknya sembuh. Besoknya sembuh. Kenapa? Karena energi dia didoain dengan begitu banyak saudara-saudaranya, itu nggak lama penyakitnya. Kenapa? Karena didoain Allahumma adhiba asaraban nas ifwa antaswati, semuanya dia berdoa. Makanya dia sembuh penyakitnya. Ini enggak, udah sakit sendirian aja, sedih, gak punya duit lagi, stres dia, dicuekin lagi. Jadi nggak boleh, kita saling mengenal satu masjid. Bahkan namanya pun harus dihafal, keluarganya harus dihafal. Nah, dilanjutkan. Yang kedua itu tafahum, memahami, paham. Kita paham si fulan ekonominya begini, si fulan ekonominya begitu, si fulan pendidikannya begini. Jadi kita paham. Maka kalau saya mau ngajar, saya suka tanya sama DKM-nya, Pak, mohon maaf, biasanya jemaahnya rata-rata pendidikannya sampai mana? Sebab kalau pendidikannya rendah, nggak boleh dikasih sesuatu yang kata-katanya tinggi, itu nggak nyampe, nggak nyampe. Kalau orang yang pendidikannya tinggi, kantoran perkantoran, kan pendidikannya tinggi, dia nggak boleh juga ngomongnya kayak orang ngomong orang kampung. Tapi kalau saya ngajarnya di desa, ngomongnya seperti orang kampung, dia harus paham yang kayak begitu. Jadi jangan orang pengen paham sama diri kita, tapi kita harus paham sama orang. Yang kedua, jadi kalau mau kita bersatu, kan Pancasila yang ketiga di tengah-tengah itu apa namanya? Persatuan Indonesia. Ini ditaruhnya di tengah-tengah. Dari 5 jari begini, yang paling tinggi jarinya mana? Kan yang 3, betul? Yang 3, yang 2 mepet. Dia harus begini. Ini yang persatuan. Jaga persatuan. Kalau dia merasa nggak paham, dia pengen dipahamin, ini orang nggak bisa bersatu. Maka dia satu-satunya jalan, dia harus mengikuti kajian-kajian Al-Quran dan Sunnah. Ayatnya sudah kita lihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat kedua, surat Al-Baqarah. Dzalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq. Yang demikian itu karena Allah telah menurunkan kitab Al-Qur'an dengan membawa kebenaran. Bahwa yakinlah Al-Qur'an itu membawa kebenaran. Dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham
Kira-kira suka berselisih paham nggak sama saudara-saudara kita? Oh sering, betul nggak? Sering. Dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang kebenaran kitab itu, makanya nanti di surat Al-Mu'min itu banyak orang berselisih paham karena mempertahankan egonya, mempertahankan organisasinya. Kalau bukan begini kamu salah, kamu harus ikut begini, kalau nggak begitu kamu salah. Ini orang bisanya nyalahkan saya. Itu banyak orang yang kayak begitu. Maka pahamkan dia dengan Al-Quran. Kenapa? Kita bisa bersatu dengan surat Al-Fatihah. Tidak ada orang sholat pakai baca surat yang lain. Setuju gak? Ada orang baca ketika dia sholat nggak baca Fatihah? Nggak ada. Dia bersatu seluruh dunia. Mau di Afrika sekalipun, kita mau datang ke Malaysia, tetap aja dia imamnya waladhdallin, kitanya amin. Dipersatukan oleh Allah dengan apa? Dengan Al-Quran. Jadi kita paham dengan sifat-sifat orang itu dari Al-Quran dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi yang kedua kita harus paham. Setelah kita mengenal, kita harus paham. Begitu juga, kenapa kita bisa langgeng keluarga kita dengan istri kita? Sekalipun sering berantem juga nggak sama istri? Kira-kira ada nggak kita berantem sama istri? Ada lah. Ya saya juga sering begitu. Tapi dia mau pisah nggak? Enggak. Kenapa? Karena paham, saling melengkapi. Jadi kalau mau orang langgeng untuk keluarganya, jangan lihat kekurangannya, tapi lihat kelebihannya. Apalagi bapak-bapak nih, ini nggak ada hadisnya, nggak ada Al-Qur'annya, cuma saya ngomong, pesan saja. Janganlah tinggalkan yang baik untuk mengejar yang menarik. Paham nggak maksudnya? Paham ya? Paham nih? Janganlah meninggalkan yang baik untuk mengejar yang menarik. Kalau bapak ingat bagaimana istri itu merawat kita sedang sakit, oh bapak nggak lihat kiri kanan tuh, yang dilihat istrinya saja. Jadi paham, kita paham siapa saja kita harus paham. Jangan pengen kita dipahami, ya. Kemudian yang ketiga, ta'awun wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Itu ayat. Belum nongol ayat. Itu di surat Al-Maidah ayat 2. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Jadi kalau ada teman kita untuk melakukan kebajikan dan ketakwaan, tolong. Hukumnya wajib menolong orang berbuat kebajikan dan takwa. Sampai kalau ada saudara kita yang nggak mampu membeli sesuatu untuk ibadah, maka kita berikan dia. Maka kita tahu, paham. Setelah paham, kita tolong menolong. Kalau bapak-bapak sebelah kanan dan sebelah kiri tetangganya sering dikasih sayur, bukan sayur sisa ya. Jadi kalau masak, kasih tahu istri kita, kalau keluarganya 5, masak ukuran 10. Sebelah kanan 2 atau 3, sebelah kiri 2. Maka tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa. Dan jangan, haram hukumnya, tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Ketika ada dosa, jangan ikuti. Mohon maaf, saya nggak mau ikut-ikutan. Gitu. Besok lusa saya ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Mengerikan. Kalau di kisah-kisah hadis Nabi, mengerikan siksa Allah itu. Yang paling ringan itu siksanya, siksa siapa? Yang paling ringan? Abu Thalib. Itu paling ringan. Dia cuma pakai terompah saja. Dia diberikan terompah oleh Allah.
tapi otaknya mendidih. Itu paling ringan. Bapak kebayang? Maka jangan coba-coba menolong orang kejahatan itu. Jangan coba-coba. Tolong menolong itu dengan kebaikan-kebaikan. Ada lanjut yang keempat. Hanya 4 ya. Ingat-ingat. Hari ini kita belajar cuma 4 untuk merajut kebangsaan. Ini takaful. Ini bukan asuransi. Ada asuransi takaful. Apa sih takaful itu? Punya empati, digotong rame-rame. Kayak gini. Di hari ini tanggal 17 kan semua orang dari Sabang sampai Merauke merayakan hari ulang tahun ya Republik Indonesia. Dan kalau dibangun sama-sama, diangkat sama-sama, maka perayaan itu meriah nggak? Meriah. Si fulan nyumbang 50, si fulan 100, sama-sama. Akhirnya anak-anak kita yang ikut lomba itu dia bisa mendapatkan hadiah meriah. Tapi kalau sendirian saja nggak bisa. Ini yang dibilang takabur ya. Jadi siapa yang menyelesaikan kesulitan-kesulitan dunia, niscaya Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat. Jadi kalau ada saudara kita yang sulit gitu, buru-buru. Ini enggak. Jangan coba-coba punya, kalau ada hati masih kayak gini, ingat-ingat. Melihat orang senang dia sedih, melihat orang sedih dia senang. Ini penyakit yang susah disembuhkan. Itu namanya maradus syahwat. Kalau melihat orang senang dia sedih, kalau dia melihat orang sedih dia senang. Itu maradus syahwat, penyakit hati. Tapi kalau dia hatinya sudah normal, sudah kembali kepada fitrahnya, kalau dia melihat saudaranya senang, dia bahagia. Kalau melihat saudaranya susah, dia bersedih. Jadi siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Allah pastikan bahwa kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau dia sudah beriman, dia naik di surat At-Talaq itu Allah berfirman apa? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, ingat-ingat bahwa Allah menyediakan surganya buat orang, ya kirain saya sudah hafal semua Quran ya. Besok-besok bawa Quran ya. Itu di surat Al-Imran. Bahwa Allah menyediakan surganya buat orang-orang yang bertakwa. Wa may yattaqillah, tandanya barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhrajan. Allah buatkan makhrajan, jalan-jalan kemudahan. Enggak ada yang sulit buat mereka. Tidak ada yang sulit. Maka pantang betul kita bilang sulit benar. Itu pantangnya. Bahwa Allah mudahkan semuanya. Inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan pasti dibarengi dengan kemudahan. Sulit hilang pasti mudah. Yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki kepada kita dari arah yang tidak pernah dia duga. Maka pahamkan saudara-saudara kita, tingkatkan Islammu menjadi orang beriman, tingkatkan imanmu menjadi orang yang bertakwa. Kita berdoa mudah-mudahan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, agar Allah Subhanahu wa taala jadikan keluarga kita keluarga yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menutupi seseorang muslim, yang menutupi aib saudaranya, maka dia akan ditutupi aibnya. Jangan suka ngomongin orang, mengerikan itu. Aib kita itu nanti terbongkar dengan kita membuka aib orang lain. Ingat. Pantang betul. Ya. Ustadz itu mah nggak beres. Ustadz ini mah bagus.
Gitu. Iya katanya. Ustaz Ono mah nggak beres. Sebab dia mah nggak pakai peci. Udah ada aja yang diomongin yang aneh-aneh gitu. Jangan. Lisan kita sayang. Lebih baik kita berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran. Jangan ghibah, mengerikan. Kalau ibu-ibunya saja tidak ghibah, ibu-ibu udah nggak ghibah sekarang. Kalau dulu masih, kalau udah kumpul gitu, ceritanya aneh-aneh, ya kan? Suamimu gajinya berapa? 10 juta. Suamimu nggak beres, mana gajinya 10 juta? Cerita dia tuh. Apalagi kita laki-laki, pantang betul nyeritain orang, pantang, ya, pantang betul. Supaya apa? Aibnya tidak tertutupi. Pernah dengar orang keluar dari penjara? Yang mohon maaf ya, preman-preman itu yang belum imsak tuh, dia bilang begini, lu tahu nggak kalau gua nih baru keluar dari penjara, dia bangga nggak keluar dari penjara? Dia bongkar aibnya, sementara Allah tutupkan aibnya. Maka aib kita jangan dibongkar-bongkar, apalagi keluarga kita. Keluarga gua mah nggak bener lah, istri itu dikasih berapa aja habis. Itu diceritain sama orang, ya Allah, ini orang tutupi, jangan sampai dibuka, supaya nanti kita tidak terbuka juga aib. Ini bapak-bapak nih nggak mau ngaji sama saya nih kalau bapak-bapak tahu aib saya. Kira-kira mau nggak ngaji kalau saya tahu aib? Kalau dosanya jendol nih di muka nih, aib itu, kira-kira jendolnya banyak, bapak mau ikut ngaji? Enggak. Saya itu bisa ngajarin orang cuma karena bukan pintar, bukan, karena Allah tutupi aib saya. Aibnya mengerikan. Makanya saya nggak mau cerita aib saya. Jangan diceritakan. Apalagi aib orang yang belum tentu jelas. Itu fitnah namanya. Ya, menceritakan. Biar saja. Jangan diceritakan. Bahkan kita nasihati. Bagaimana cara menasihatinya? Kata Nabi, kasih hadiah dulu. Kalau dia benci sama kita, kira-kira dikasih hadiah terus, lama-lama benci nggak? Hilang nggak bencinya? Bencinya hilang. Itu Ustaz batu itu. Dibilang itu Ustaz batu. Gue udah enaknya nggak kira-kira sama Ustaz itu. Tapi kenapa sih istrinya ngasih istri saya terus aja? Saya bilang sama istri saya, kamu kirim dia, kamu kirim sembako dia, kamu kirim pakaiannya. Dia mikir lama-lama. Lu Ustaz batu, gue udah enak sama lu, kata dia bilang gitu. Gue udah enak sama lu mah ngasih gue juga. Akhirnya lama-lama, gue mohon maaf ya, gue sebenarnya benci itu karena diomongin sama si Fulan aja tuh. Akhirnya lu begini, gitu. Jadi kasih aja hadiah, gitu, kasih hadiah. Jadi jangan sampai kita membuka aib orang lain. Allah selalu menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Sama halnya, kalau mau doa bapak cepat terkabul, doain aja orang yang paling mau hebat nih, yang mau. Setiap yang kita lihat doain. Contoh kayak gini, kalau kita ngelihat kucing nih, kita bilangin, kucing mudah-mudahan tuh di depan ada makanan tuh ya, dapat ikan kamu 1 biji, doain. Ada temannya datang, kita salam aja ketemu sama temennya enggak, padahal kata Nabi afsus salam, gitu kan? Tebarkan salam. Nanti ketemu nih sama saudara-saudara bapak, assalamualaikum, gimana pak kabarnya, sehat? Yang gitu-gitu aja dulu, yang gitu-gitu aja. Bagaimana istri, anak, keluarga sehat semua? Alhamdulillah. Kalau ada kekurangan coba ngomong sama saya, yang dapat saya bantu begitu, supaya nanti bisa berlanjut. Orang mukmin itu bersaudara. Siapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, belajar, maka Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Mudah-mudahan hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala